Hai, ketemu lagi. Gimana kabarnya kali ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Tidak kurang suatu apapun. Pagiku sudah disibukkan dengan usung-usung tangga guys. Karena hari ini aku mau memetik jambu air di samping rumah. Tangganya lumayan berat guys, karena ini terbuat dari pohon mahoni. Nah, ini dia pohon jambu air di samping rumah. Aku nggak tahu nama pohonnya ini apa, maksudnya jenis jambu airnya ya, karena dia tumbuh sendiri. Aku nggak merasa membeli bibit ataupun menanamnya, tapi alhamdulillah ternyata dia berbuah. Ya deng, keranjang sama tasnya untuk ngambil buahnya aku tadi tinggal di pagar. Ini dia, aku bawa tas kain aja ya guys, karena biar gampang ku cangking ke atas. Tangganya kecil-kecil jaraknya, jadi pasti ini naiknya agak susah ya guys. Dan mengingat badanku yang sangat langsing ini ya guys, itu tangganya harus hati-hati banget gitu kan, tiba-tiba gubrak itu kan gak lucu. Nah ini dia, agak susah loh guys ternyata naiknya, tapi pelan-pelan aja ya, bismillah. Cukup tinggi dan pohonnya ini belum besar ya, batangnya baru sebesar betis aku kayaknya guys. Jadi gak mungkin aku panjat juga, yang ada nanti tumbang sama pohonnya. Look at that, ya Allah, Masya Allah merahnya. Ini merona banget, merah darah ya, bukan merah cabe. Nah harus sampai merah tua banget guys. Kalau cuma keping-pingan atau merah muda gitu, dia agak sepet-sepet gitu rasanya. Tapi kalau sampai merah darah atau merah tua gitu, manis banget jambunya. Nggak tahu dia jambu apa ini namanya ya. Mau rasanya gimana pun ya bersyukur aja guys. Tiba-tiba gitu kan ada pohon jambu yang berbuah. Nanam juga nggak pernah, mupukin juga jarang-jarang, karena ya aku biarin tumbuh aja gitu di situ, dan ternyata berbuah guys. Sungguh berbaik hati si jambu ini. Semoga dia besok-besok berbuah lebat lagi ya guys. Ini dia buahnya, masukin ke tas dulu. Paling aku memetik hanya beberapa aja guys, seperlunya, karena cuma untuk lutisan aja siang-siang gini kan. Masih ada target yang mau aku petik itu di atas sana guys. Nah yang merah berdua itu akan aku petik dengan pelan-pelan, soalnya agak jauh, jadi ini aku agak jinjit ya kakinya guys, hati-hati banget. Terus juga yang satu dompol itu nanti deh aku petik juga. Ini aku masukin dulu ke dalam tas, pelan-pelan banget ya guys, karena maklum ini serem juga kalau sampai jatuh ke bawah, amit-amit deh. Nah ini tuh dia yang satu dompol sebonggol kita petik ya guys, hati-hati deh jangan sampai rontok ke bawah, kan gak lucu ya kan. Wah merah banget guys, cantik banget warnanya. Ya udah, ini aku masukin juga ke dalam tas. Dan sepertinya udah banyak ya guys, jadi mungkin udah cukup segini aja deh aku petiknya. Biar aku pelan-pelan turun lagi ke bawah membawa tas ini ya. Harus hati-hati banget karena ini kalau menghadapnya salah sepertinya guys. Kalau menghadap ke sana kita harus membelakangi ya, posisi turun biar enak. Cukup kesulitan karena titiannya itu loh guys, apa namanya ya, jarak dari perinjakannya itu sangat padat. Jadi aku sangat susah ya, mengingat kakiku itu nggak kecil kan. Ya udah deh, yang penting selamat sampai bawah, pelan-pelan turunnya ya guys. Salah fokus lihat celanaku yang kok keputih-putihan gitu ya guys, kayaknya kena tembok deh. Nah ini dia jambunya, kita lihat ya guys, merah banget kan di dalam situ. Gak sabar banget deh aku pengen ngerujak nanti ya. Oke deh, alhamdulillah petik-petik kita hari ini. Dan mau aku lanjutkan juga memetik sayuran di sebelahnya, yaitu si bayam Brazil. Ini sayuran favorit aku, lalap favorit aku, karena aku biasa makan mentah aja. Aku lalap aja dicocol sambal, kalau enggak aku masak salad guys. Jadi ini pucuknya aja yang kita pakai ya, karena biar sering dipetik kayak gini nanti malah akan lebih lagi subur, akan lebih lebar-lebar daunnya dan lebih banyak. Bayam Brazil ini teksturnya kriuk-kriuk guys, jangan bayangin lengket atau licin kayak kangkung ya,
karena beda banget, apalagi disamain sama selada air gitu kan. Atau orang bilang jukut, enggak, beda banget pokoknya, enggak kayak gitu. Jadi kris-kris gitu kan dia, crispy. Teksturnya itu nggak ada becek-beceknya sama sekali, nggak ada licin-licinnya sama sekali. Dan tumbuhan ini gampang banget hidup, cuma tinggal kita potek, terus kita tancepin gitu, udah deh berakar. Dan seneng banget air, jadi sehari 2 kali harus kena siram air ya guys. Biarpun di tempat panas dia bisa hidup. Nah, kalau misalkan di tempat dingin bisa lebih maksimal lagi ya guys suburnya. Ini juga udah lumayan karena dia agak berteduh di bawah pohon lemon dan jambu, tidak begitu tersorot matahari, makanya terlihat hijau segar. Dan ini bisa tahan lama. Biasanya aku petik-petik gitu kan, daunnya aku ambilin, terus batangnya kan aku pisahin. Nah, daun yang udah aku petikin biasanya aku simpan di toples gitu, atau di tin wall gitu kan, terus aku simpan kulkas. Jadi aku bisa masaknya itu kapan-kapan. Kalau pas aku pengen gitu kan, bisa aku lalap ataupun aku bikin salad. Di Jogja ini udah sering hujan guys, jadi aku kadang tidak begitu rajin menyiram karena udah kena air hujan ya. Nah, di tempat kalian sudah datang musim hujan belum? By the way, ini aku juga memetik bunga telang. Kebetulan lagi pada mekar ada beberapa, jadi ini aku petik aja deh. Nanti udah di rumah bisa aku simpan, mau dimasak langsung ataupun nanti kapan-kapan. Dan aku simpan kulkas biasanya. Kalau mau bikin minuman baru aku ambil dan aku seduh. Nah, ini bunga telangnya yang kelopak ganda ya guys. Jadi mekarnya berlimpah gitu kan, berlipat-lipat kelopaknya. Nah, ternyata ada cabang dari si bunga telang yang merambat ke pohon lengkoas, tinggi banget. Jadi ini aku panjat aja deh, aku petik juga, sayang banget soalnya. Nah, ternyata banyak di atas nih. Aku sukanya bunga telang yang daunnya yang kelopaknya mekar berlipat-lipat ini, daunnya tidak begitu banyak guys. Kalau yang bunga telang biasa itu rambatan daun dan ketebalan kerimbunan si daunnya itu banget. Jadi kayak udah kayak hutan gitu kalau kita biarin. Nah, kalau yang kelopak seperti ini yang double gini, dia tidak serimbun gitu guys. Jadi jarang-jarang gitu daunnya. Nah, masih enak kalau kita pelihara. Nah, cantik banget kan? Hijau dan ungu. Oke deh guys, kuperkenalkan tanaman baru aku, bunga rosella. Ini dibeli bareng mama aku waktu pas mamaku datang ke Jogja. Ini juga ada, masih sama ya, bayam Brazil. Dan ini pohon terong pipit atau takokak orang Sunda bilang. Aku tanam. Nggak tahu deh, iseng aja kan, aku juga suka ya, siapa tahu berbuah. Juga ada daun pandan, biasa kalau aku bikin kolak. Ini penghuni baru juga, belimbing ya, belimbing sayur, belimbing wuluh, baru aku tanam juga. Dan seperti biasa dong bintangnya di sini, jeruk kasturi aku. Semoga kamu panjang umur ya nak. Ya ampun, jangan sakit. Karena 2 batang itu udah mati guys. Yang batangnya udah aku gergaji, aku buang. Dia tiba-tiba mati kering gitu kan. Tinggal 1 batang yang besar ini lagi yang masih hidup. Ya udahlah, semoga sehat-sehat ya kamu. Lihat kan, buahnya banyak, cuman ini belum pada tua guys, masih kecil-kecil. Ini aku petik 2 aja deh untuk nanti aku bikin minum. Nah, kayak gini tuh airnya banyak banget, bisa untuk minum, mencuci ikan ataupun ayam, bisa juga untuk kayak bikin sambal atau untuk soto atau untuk bakso. Enak banget. Nah, ini dia kangkung aku yang aku semai kemarin tuh guys. Bukan kemarin sih, beberapa minggu yang lalu ya, udah pada tinggi. Dan si bayam Brazil yang menghijau cantik. Ya begitulah guys, di rumah aku senengnya nanam-nanam yang begini daripada nanam bunga. Karena aku seneng pas momen memetiknya itu loh guys, ada kepuasan tersendiri gitu kan. Kalian yang sama kayak aku gak suka nanam-nanam terus metik-metik kayak gitu?
Biarpun kurus-kurus nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya sini banyak bayam tadinya aku sebar guys, tapi pada mati kayaknya dimakan sama bekicot. Dan juga aku lempar ke sini cabe ya. Cabai besar itu loh yang merah, ternyata dia tumbuh dan ada buahnya tapi nggak besar ya guys, sayangnya ya nggak apa-apa. Ini juga terong, nggak tahu terong apa, dan ini juga cabai-cabean aku tanam, nggak tahu deh cabai apa, aku sebar-sebar gitu kan, ternyata pada tumbuh. Ini juga tuh tumbuh, nggak tahu deh ini bakalan jadi cabai atau enggak, tapi ya nggak apa-apa, yang penting mereka tumbuh dulu aja ya guys. Dan ini ada pohon serai, aku baru nanam karena dikasih sama tetangga aku yang baik hati. Oke deh guys, ini tanaman yang udah aku panen tadi. Ada bunga telang yang cantik banget warna ungu, ada bayam Brazil, juga ada si jeruk kasturi, dan tak lupa ini dia jambu merah merona merah darah, nggak tahu jambu apa. Nanti aku mau ngerujaknya, mau kulutis, kalau orang sini bilang lutis. Kalau rujak itu yang dicacah gitu loh guys, kayak diiris-iris gitu kayak batang korek api gitu, dibilangnya rujak. Nah kalau yang lutis itu yang dicolek-colek sambal. Aku juga baru tahu ternyata berbeda kalau di sini guys. Di Jogja nih ya, rujak itu yang dihancurkan itu buahnya, dicacah-cacah gitu kan. Kalau lutis, nah yang kita colek-colek sambal itu. Tuh cakep banget deh, yang aku bungkus plastik biar gak kena ulat gitu kan. Cantik banget, ini manis gak ya? Gak sabar banget aku mau cobanya. Coba deh nanti kita cuci ya, terus kita coba makan. Nah kayak gini deh, kita buka kira-kira ada ulatnya. Aman ternyata guys, kita buang dulu bagian atasnya. Ya udah deh guys, terima kasih sudah mengikuti kegiatan aku hari ini. Semoga ada manfaatnya ya, paling tidak bisa menghibur. Sampai jumpa di konten aku yang lainnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.